Maka kalau bagi saya, kalau ada orang yang merasa sombong dengan kehebatannya, jabatannya, kekuasaan, itu adalah orang yang paling gila di muka bumi. Mana tasbih yang paling bagus antara manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan? Ternyata jawabannya adalah tasbih yang paling baik adalah tasbihnya hewan, tasbihnya tumbuh-tumbuhan. Tidak semua habaib itu mulia, tergantung amalnya. Nah, tetapi keturunan Nabi yang ngikutin Nabi yang mulia, yang akhlak baik, nah itu baru, itu mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 nama alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu alaika sayyidina Rasulullah wa sahibal ijazatullah wa albu salatin wa bi albi salamin alaika ya sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kama qala ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang kami hormati adalah para guru, para asatiz, Ustadz Mubarok ada di sini, Ustadz Dodi, dan para ustadz yang lainnya. Kemudian para jemaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wabil khusus Kang Tono selaku sebagai tuan rumah. Mudah-mudahan apa yang telah tersedia untuk kita semua mendapat nilai ibadah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan bulan yang agung di antara bulan-bulan Allah yang mulia. Di antaranya adalah bulan Rajab. Kita sekarang sudah memasuki bulan Rajab. Artinya apa? Kita disuruh untuk betul-betul memaknai bulan Rajab ini dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Sedikit kami bahas tentang Rajab itu dalam kitab Futuhat Ar-Rubani. Itu dijelaskan para ulama arifin itu mengartikan Rajab itu menjadi 3 kategori. Huruf pertama itu adalah ro. Ro itu adalah roja'a. Roja'a itu artinya kembali. Nah, berarti kita harus sadar bahwasanya kita harus kembali ke titik nol. Ketika kita bayi, banyak hal-hal yang kita bayangkan, yang belum bisa kita bayangkan, yang akan kita dapatkan, yang akan kita rasakan belum dibayangkan karena kita masih bayi. Kemudian kita menginjak kepada usia dewasa. Dewasa kita mulai banyak mengetahui, mengenal hal-hal yang selama ini kita tidak ketahui. Dari dewasa menuju kepada apa namanya setelah dewasa? Tua. Nah, setelah usia tua itu remaja lah ya. Remaja, wah itu sudah banyak hal-hal yang kita rasakan. Apalagi remaja itu usia paling produktif. Pengen tahu, lebih tahu. Pengen rasa, pengen lebih merasakan. Muda. Iya, jiwa muda. Makanya yang paling raja itu adalah remaja. Kemudian kita menginjak pada usia tua. Nah, usia tua ini sudah mulai berkurang semuanya. Ketika usia dewasa, remaja, semua bisa diraih, semua bisa dikejar. Usia tua itu tinggal meninggalkan apa yang sudah dirasakan. Artinya apa? Siap-siaplah kembali menjadi bayi kembali. Kalau sudah tua seperti bayi, banyak yang berkurang. Bayi itu berjalan itu melatih berjalan berbobo-bobo. Kadang jatuh, kadang bangun gitu. Bayi itu makan tidak sembarang makan. Karena makanan yang keras tidak mampu dimakan. Bayi itu banyak pantangannya, makan yang pedas dia tidak mampu, nanti mencret dia. Nah, ketika orang sudah usia tua, dia sama seperti bayi. Dia tidak sembarang makan. Kalau sembarang makan nanti kena kolesterol, darah tinggi, asam urat. Kalau sudah tua, giginya sudah tidak kuat untuk memakan makanan yang kuat. Kalau sudah tua usia, kemudian tenaganya tidak sama dengan remaja dan dewasa. Berarti siap-siaplah kembali. Nah, berarti apa? Roja'a. Kita sudah melalui hidup kita ini dengan lama. Usia kita sudah berapa? Kesehatan yang Allah berikan sudah berapa? Umur, rizki yang Allah titipkan kepada kita sudah berapa? Berarti kita siap-siap harus kembali kepada Allah. Artinya apa? Usia ini milik Allah. Kesehatan ini milik Allah.
umur ini milik Allah. Tidak ada orang yang bisa mengkoordinir usia. Tidak ada. Tidak ada orang yang menjamin usianya sekian, atau dia sehat terus, atau rezekinya segitu aja. Tidak, karena itu adalah milik Allah dan harus kembali kepada Allah. Bahwasanya usia itu akan dikembalikan kepada Allah, kesehatan itu akan dikembalikan kepada Allah, kemudian rezeki pun akan dikembalikan kepada Allah. Saya masih ingat dan cerita ini. Dulu ada seorang sultan, raja yang sangat arif dulu, nama Sultan Harun ar-Rasyid. Nah, ketika itu ada Al-Majnun. Al-Majnun ini adalah seorang aulia min auliaillah, min aulia Allah. Ketika pada suatu tempat, lewatlah rombongan Raja Harun ar-Rasyid ini. Ketika dia lewat, berpapasan dengan seorang Majnun. Seorang Majnun itu orang yang apa? Orang gila lah, tapi nggak gila banget, enggak, sadar ya. Tapi pemikirannya itu kadang-kadang kayak orang gila ya. Akhirnya apa? Melihat Harun ar-Rasyid beserta rombongannya, Perdana Menteri ini berpakaian bagus, berkuda, sedangkan Al-Majnun itu berjalan kaki. Kemudian Al-Majnun ini manggil Harun ar-Rasyid, "Woi, orang gila, orang gila." Gitu. Jadi kaget ini Raja Harun ar-Rasyid. Siapa yang berani memanggil saya orang gila? Tapi bahasanya Majnun, bukan orang gila. Orang gila mah bahasa kita. Majnun, Majnun. Langsung itu raja melihat ke belakang Harun ar-Rasyid dan para menterinya. Marah, pedangnya mau dihunus, mau membunuh si Al-Majnun. Akhirnya ditahan oleh Harun ar-Rasyid. Jangan dulu menteri, jangan dulu. Saya pengen penasaran, kenapa dia bilang saya Majnun? Padahal dia yang Majnun. Kenapa dia bilang saya gila? Berani banget itu orang itu siapa? Akhirnya didatangkan orang itu. Tapi memang Majnun ini tidak rasa takut, tidak ada rasa gentar sama sekali walaupun dengan raja. Nah kemudian ditanya, kamu ngapain manggil saya Majnun? Kamu nggak tahu saya? Kamu nggak kenal saya? Saya raja. Saya Harun ar-Rasyid. Gitu. Kemudian jawaban orang Majnun itu apa? Saya kenal sampean, saya tahu sampean, sampean raja. Tapi bagi saya, di mata saya sampean Majnun, orang gila. Tambah penasaran, tambah marah lagi Harun ar-Rasyid. Ayo turun dia dari kuda. Nah kemudian, kamu mengapa manggil saya Majnun? Apa urusan kamu dengan saya? Apakah saya menjadi raja tidak adil? Apakah saya dolim terhadap rakyat saya? Tidak, kata Majnun itu. Kamu saya anggap gila, kenapa? Kamu merasa dengan kekuasaanmu kau menjadi raja, seakan-akan engkau menjadi orang yang paling hebat di muka bumi ini. Itu langsung terdiam itu Harun ar-Rasyid. Maka kalau bagi saya, kalau ada orang yang merasa sombong dengan kehebatannya, jabatannya, kekuasaan, itu adalah orang yang paling gila di muka bumi ini. Jadi saya memandang sampean itu walaupun seorang raja yang hebat, yang tersohor, yang terkenal, tapi bagi saya sampean itu Majnun. Kenapa? Sampean bangga dengan jabatan, kekuasaan. Sekarang pilih, kalau memang sampean hebat, bisa tidak dengan kekuasaanmu engkau menjamin umurku? Nah itu jawaban apa? Pertanyaan orang Majnun. Tidak bisa. Walaupun saya seorang raja berkuasa, saya tidak bisa menjamin umurmu. Baik. Kedua, dengan kekuasaanmu, kehebatanmu, bisakah engkau menyelamatkanku dari siksa neraka? Tambah pusing lagi Harun ar-Rasyid. Tidak bisa. Baik. Sekarang yang ketiga, terakhir. Dengan kekuasaanmu, bisakah engkau menjaminkanku untuk masuk surga? Akhirnya apa? La astati. Akhirnya apa? Nangis itu Harun ar-Rasyid, raja yang paling megah ketika itu, langsung tunduk dan minta maaf kepada si fakir itu. Kenapa? Kepada orang Majnun itu. Akhirnya apa? Menangis, menyesali, dan dia merasa, oh iya, berarti selama ini saya belum kembali kepada Allah. Nah ini, jadi roja'ah ini adalah supaya kita kembali kepada Allah. Ketika kita merasa kita sudah hebat, ingat, kembalilah kepada Allah. Ketika kita sudah merasa kita sudah paling kaya, paling ilmu, paling pintar, paling cerdas, ingat, kembalilah kepada Allah. Ketika kita merasa kita paling taat, paling banyak ibadahnya, paling rajin ibadahnya, ingat,
kembalilah kepada Allah. Inilah hikmah daripada rojab, roj. Kemudian huruf yang kedua adalah jim, artinya jinabah, ampunan. Rojab ini Allah banyak mengumbar ampunan, memberikan ampunan kepada hambanya yang mau memohon ampun. Yang mau memohon ampun, yang mau bertaubat, itu Allah akan ampuni. Tetapi bagi hamba yang tidak mau berkenan untuk mohon ampun, ya tidak akan mendapat ampunan dari Allah. Nah, itu huruf jim. Yang ketiga adalah ba. Ba ini adalah keberkahan yang banyak, barokah. Jadi Rajab ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Amal-amalan bagus itu disyariatkan atau diperintahkan oleh Allah. Ini sekilas. Kemudian sekilas lagi, mana yang paling mulia antara orang fakir yang sabar dan orang kaya yang bersyukur? Ini pertanyaan ini pernah dibahas itu dalam Manaqib Nurul Burhan itu, dan dibahas oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Di sana dijelaskan bahwasanya al-fakir sabir abdullu minal ghani syakir, wal fakir syakir abdullu min huma wal fakir sabir wa syakir abdul min kullu. Di sini dijelaskan bahwasanya orang fakir yang nggak bisa apa-apa, bodoh, miskin, tapi dia bersabar. Ada lagi orang yang kaya, yang pintar, dia bersyukur. Mana yang lebih baik? Ternyata adalah orang fakir yang sobir ini lebih baik daripada orang kaya yang bersyukur. Yang kedua ada al-fakir sobir, al-fakir syakir abdul minhuma. Orang fakir, bodoh, miskin, tidak punya apa-apa, tapi dia bersyukur. Itu lebih baik daripada dua-duanya. Dan lebih hebat lagi adalah orang fakir, bodoh, tidak tahu apa-apa, mau bersabar dan mau bersyukur. Ini lebih daripada yang semua, lebih baik dari semuanya. Nah, intinya adalah bagaimana kita bisa bersyukur dan sabar ini menjadi satu kata. Sabar dan bersyukur. Banyak orang yang bisa bersabar tapi nggak bisa bersyukur, banyak. Ada orang yang senangnya bersyukur aja, alhamdulillah, tapi nggak bisa sabar, ada juga. Makanya seimbang antara terima kasih. Kita ini banyak menerima, terima dari Allah, tapi kasihnya kadang-kadang yang nggak pernah kasih, kurang. Jadi terima kasihnya itu nggak satu kata, satu paket. Nah, ini sebagai apa namanya, mukadimah saja. Baik. Beberapa minggu lalu kita sudah membahas tentang bab at-ta'at zahir. Al-bab tsani fi ta'at zahir di rumahnya Ustaz. Itu kita membahas tentang bab taat yang zahir. Taat yang zahir itu sudah kita jelaskan seperti kita sholat, seperti kita melaksanakan ibadah fardu dan nawafil yang sunnah, yang nampak saja. Misalnya sholat, ya kan kelihatan, puasa kelihatan, sedekah, sodako, infak, itu yang kelihatan. Itu namanya taat yang zahir, yang nampak. Nah, sekarang supaya tidak hilang, supaya tidak kabur, walaupun ini agak loncat, tapi biar seimbang, kita bahas tentang taat al-batin. Jadi biar seimbang, ada taat zahir, ada taat batin. Nah, pada malam hari ini, insya Allah dengan izin Allah, rahmat Allah, syafaat Rasulullah, kita bahas tentang taat al-batin. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya bermula bab yang kelima pada menyatakan segala taat yang batin, yakni ibadah yang di dalam hati. Nah, ini jadi batin itu kaitannya dengan hati. Ketahuilah hai oleh saudara-saudaraku yang kamu itu yang gemar menuntut akan negeri akhirat, bahwasanya yang dimaksud dengan taat yang batin itu yaitu segala perangai yang kebajikannya itu banyak dan segala sifat yang terpuji yang ada dalam diri. Jadi yang namanya taat batin itu adalah sifat terpuji. Kemudian apa lagi? Segala perangai. Perangai itu apa? Ya sifat, karakter, attitude, itu perangai. Jadi kebajikan-kebajikan yang muncul di dalam hati, yang ada dalam hati, yang tidak nampak oleh orang lain, dan sifat-sifat yang terpuji, itu yang dimaksud dengan taat batin. Dan adapun maksiat batin adalah yaitu segala perangai yang kejahatan, perangai yang jahat, kemudian sifat yang keji. Nah, itu namanya apa?
maksiat batin. Bagaimana contohnya taat batin itu? Seperti tadi saya kebetulan khutbah ya, khutbah Jumat ya, kita bahas sedikit. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini bertasbih memuji Allah. Mana tasbih yang paling baik, mana tasbih yang paling bagus antara manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan? Ternyata jawabannya adalah tasbih yang paling utama, yang paling baik adalah tasbihnya hewan, tasbihnya tumbuh-tumbuhan dibandingkan kita. Dan lebih hebatnya lagi, tasbihnya tumbuh-tumbuhan sifatnya taat batin. Tasbihnya hewan, taat batin. Tidak diketahui bagaimana kodok itu bertasbih. Paling kita aja mengira saja, oh kodok korek-korek, oh sedang bertasbih. Padahal kita tidak tahu maknanya artinya. Ayam berkukuruyuk-kukuruyuk, oh berarti sedang bertasbih. Kita bisa mengira-mengira saja. Padahal tasbihnya hewan, tasbih tumbuh-tumbuh itu tidak pernah, satu detik pun tidak pernah lepas untuk memuji Allah. Tidak pernah lepas untuk lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti lebih hebat hewan, lebih hebat tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Ibadah mereka tidak nampak, tidak kelihatan. Nah, sama dengan taat batin. Taat batin itu apa? Misalnya, kita memakan sesuatu, misalnya kita minum air, katakanlah. Ibadah yang utama adalah ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah. Rezeki yang paling halal adalah rezeki yang bagaimana ketika kita meminum atau memakan sesuatu itu, nama yang pantas untuk kita sebut awal adalah Allah. Bagaimana kita mampu bersyukur dengan nikmat Allah. Misalnya, dalam hati kita, ya Allah, hamba bersyukur atas nikmat Engkau. Hamba minum air ini, dengan air ini semoga menjadi nikmat kesehatan bagi hamba sehingga hamba bisa melaksanakan ibadah sebanyak-banyak pada Engkau. Minum. Orang tidak ada yang tahu. Ibadah ini orang tidak ada yang tahu. Kenapa? Adanya di dalam hati. Ini lebih hebat daripada kita sholat nampak dengan orang, kelihatan dengan orang. Itu masih nampak, nilainya masih kelihatan. Nah, tapi ibadah yang tidak nampak ini luar biasa. Makan pun begitu. Jangan disangka satu butir nasi tidak bisa mendoakan orang yang makan. Satu piring kita bayangkan berapa butir nasi di dalam itu. Ketika kita pengen makan nasi, kemudian ada kalimat Allah, kalimat syukur kita kepada Allah dengan rezeki itu. Apakah kita tidak boleh minta doa kepada nasi? Boleh, karena dia juga makhluk Allah, juga makhluk hidup. Apakah kita tidak boleh minta doa kepada air? Boleh. Kenapa? Air itu juga makhluk Allah. Jangan dikira air tidak bisa mendoakan ampunan untuk kita. Jangan dikira butiran-butiran nasi itu tidak mampu mohon ampun untuk kita. Bisa dan sangat bisa. Makanya ada orang yang kelihatannya jarang ibadah, kelihatannya tidak rajin ibadah, tetapi di akhirat dia tempatnya jauh lebih mulia daripada orang yang nampaknya ibadah banyak. Kenapa? Ternyata dia punya jurus jitu, dia lebih banyak memperbanyak ibadah baktinya. Dohir tetap dilaksanakan, sebab itu sebuah kewajiban semua. Akan tetapi dia tidak mau kalah. Dia tidak mau menjadi orang yang rugi. Setiap waktu, setiap saat dia tidak rupa bermuraqabah kepada Allah, memanfaatkan umur, usia, waktu itu, nafasnya, keluar masuk nafasnya selalu dimanfaatkan untuk tidak lalai mengingat Allah. Maka ketika makan dia menyebut Allah, ketika dia minum dia ingat Allah. Kalau kita makan Bismillahirrahmanirrahim, itu biasa. Kalau kita minum Bismillahirrahmanirrahim, itu biasa. Tapi bagaimana ketika dia menanamkan sifat di dalam hatinya, sebuah komunikasi dengan makanan itu yang luar biasa. Kalau bismillah lepas saja. Tapi bagaimana dia berkomunikasi? Duhai nasi, engkau makhluk Allah. Engkau yang menyehatkanku, engkau yang memberi kesegaran kepadaku, engkau yang memberikan energi kepadaku. Dengan memakan engkau, doakan aku duhai nasi agar aku menjadi orang yang taat kepada Allah. Ini komunikasi. Dengan air kita juga bisa. Air, engkau adalah makhluk Allah. Aku minum engkau, semoga aku dapat energi. Dengan energi itu aku bisa menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah. Bisa komunikasi. Sholat pun begitu.
Kita baca misalnya Al-Fatihah, kita baca doa-doa sedalam surat Subhan Rabbiyal A'la dan segala macamnya, itu biasa. Tapi bagaimana ketika kita membaca Subhanallah atau Subhan Rabbiyal Azim, ada komunikasi kita dengan Allah dengan bacaan itu yang luar biasa. Intinya itu yang diambil. Kalau hanya baca, lepas saja, lepas, tidak bermakna. Sama seperti misalnya burung beo yang dilatih untuk membaca Al-Fatihah, burung beo yang dilatih untuk membaca Bismillah, ya tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya bagi burung beo, ya kan? Tetapi bagaimana ketika kita memaknai bacaan itu, ada sebuah komunikasi, alat sambung kita kepada Allah. Sebagus apapun merek HP, secanggih apapun harga HP, kalau tidak bisa dijadikan alat komunikasi, apalah gunanya HP itu? Tidak bisa nelpon, tidak bisa menerima WA, tidak bisa menerima, apa gunanya? Walaupun harganya mahal berjuta-juta, tetapi tidak bisa menjadi alat komunikasi, hanya hiasan saja, hanya pajangan saja, buat apa? Jadi penting adalah komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gerakan kita. Komunikasi kita kepada Allah dengan apa? Bacaan kita. Itu yang penting. Makanya taat batin ini adalah yang lebih kepada gerakan-gerakan batin. Ketika kita berjalan, ketika kita melihat ada orang sakit, ada komunikasi kita dengan orang sakit itu. Komunikasi kita adalah dengan Allah. Ya Allah, Engkau yang menciptakan makhlukmu, Engkau yang memberikan kematian, yang Engkau menghidupkan, Engkau memberi sakit, dan Engkau pun yang mengobati. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau, sembuhkan orang itu yang sedang sakit. Sambil berjalan, tidak ada suara, tidak ada gerakan, hati yang berbicara. Inilah ibadah batin yang mahal harganya, yang orang tidak tahu, yang hanya tahu hanyalah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ada alat komunikasi kita kepada Allah. Makanya sholat yang bermakna adalah sholat yang bisa menyampaikan komunikasi, bahasa hati kepada Allah, bukan bahasa lisan, bukan. Tetapi bagaimana sholat itu menyampaikan bahasa batin itu kepada Allah, bahasa kolbu itu yang bisa sampai kepada Allah, bukan ucapan kita, bukan lisan kita, tidak. Tetapi bagaimana batin kita bisa bersambung kepada Allah, bagaimana kolbu kita bisa memancarkan bacaan itu menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu taat batin. Bagaimana ketika kita dalam hati gerakannya adalah untuk selalu taat kepada Allah, itu taat batin namanya. Padahal belum mengerjakan, ada rencana, ada niat, ya kan? Nah, itu namanya taat batin. Nah, kebalikannya maksiat yang batin adalah ya tadi, segala perangai yang buruk walaupun belum dikerjakan, tapi perangainya sudah menunjukkan keburuk, iri, dengki, hasud, sum'ah, sombong, segala macam, berarti itu maksiat. Walaupun dia tidak maling, walaupun dia tidak korupsi, walaupun dia tidak minum khamar, tidak berzina, tetapi maksiat batin pun itu dihitung, dinilai oleh Allah dan mendapat balasan juga pada hati. Misalnya kita berniat ingin mencelakakan orang, nah itu sudah terhitung, berarti sudah maksiat. Kita berniat, berandai-andai, menghayal-hayal, misalnya nafsu kepada siapa misalnya yang bukan haknya, nah itu sudah termasuk maksiat, tetapi maksiat batin. Jadi segala perangai, sifat-sifat yang tercela itu adalah termasuk maksiat batin. Nah, di sini oleh Imam Al-Ghazali itu dikatakan di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin ada 10 perkara. Yang pertama adalah taubat. Nah, ini termasuk taat batin. Orang yang taubatnya rajin, orang yang gemar taubat itu adalah orang yang menjadi kekasihnya Allah. Pernah kita bahas dahulu bahwasanya untuk menjadi kekasihnya Allah tidak usah bermimpi menjadi nabi, tidak usah berandai-andai menjadi wali, ya kan? Nah, tapi kita ini sudah jadi wali semua ini, insya Allah. Jadi wali murid, ya wali nikah, ya wali apa segala macam. Iya, wali kelas sudah. Tidak usah. Atau bermimpi, saya kenapa tidak dilahirkan sebagai keturunan Nabi atau orang baik supaya semua. Tidak. Kenapa? Bahaya juga. Tidak semua habaib itu mulia.
tergantung amalnya. Walaupun dia keturunan Rasulullah, tetapi dia berbuat maksiat misalnya, buruk, double dia siksanya. Siksanya double. Walaupun dia seorang habaib, sisanya lebih double daripada kita. Nah, tetapi keturunan Nabi yang ngikutin Nabi, yang mulia, yang akhlak baik, nah itu baru, itu mulia. Jadi jangan kita ngiri, oh dia mah habaib, biarin aja walaupun dia maksiat, walaupun dia berbuat keji mungkar, tenang aja dia habaib, dia keturunan Nabi nanti juga masuk surga. Enggak, malah double dia siksanya. Oh Nabi saja, ya kan? Nabi saja juga sama mendoakan istri-istrinya. Allah langsung yang menjelaskan kalau seandainya istri-istri Rasulullah itu berbuat maksiat, maka double ini siksanya, lebih ganas siksanya daripada orang yang bukan istrinya Nabi. Itu sebenarnya sama, keturunan Nabi juga sama, gitu. Nah, tapi kalau yang keturunan yang baik, habib yang baik, yang mulia, itu beda lagi, itu pasti selamat. Nah itu. Apalagi kita yang bukan habaib, yang bukan keturunan Nabi, gitu ya. Jangan niru-niru yang jelek-jelek. Sebab tidak semua habib itu benar, ya. Tidak semua habib benar. Ada juga habib yang tidak benar. Nah, segala macam. Ada domba, ada yang sifatnya makar, segala macam, banyak. Makanya yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu adalah orang apa? Yang paling takwa, yang paling besar takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taubat ini adalah menjadi kunci untuk menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sedang taubat berarti dia akan menjadi kekasihnya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah khauf. Khauf itu apa? Takut. Ketakutannya lebih besar kepada Allah daripada takut lapar. Ketakutannya lebih besar kepada Allah daripada takut nanti dia nggak bisa makan. Takut nanti anaknya jadi nggak jadi apa-apa. Takut nanti dia ditinggalkan. Takut nanti dia akan menjadi miskin. Itu nggak ada. Nah, jadi ketakutan itu lebih utama takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut Allah tidak berkenan menerima ibadahnya. Nah, takut Allah tidak melirik dia dengan ibadahnya. Takut ketika nanti mati tidak membawa iman. Nauzubillah. Ketiga adalah zuhud. Zuhud itu apa? Orang yang benci dunia. Gitu. Zuhud itu adalah orang yang tidak suka dunia. Dia menjalani dunia, tapi tidak merasa memiliki, dan dia benci dunia. Kenapa? Dunia akan membawa dia kepada menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zuhud namanya. Yang benci dengan dunia. Yang keempat adalah sabar. Tadi kita bahas orang yang sabar. Sabar dalam musibah dan sabar ketika mendapatkan nikmat. Yang kelima adalah syukur. Nah, bersyukur ini sudah jelas bahwasanya kita harus banyak bersyukur. Satu, kita harus bersyukur dilahirkan sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur banget kita dilahirkan sebagai umatnya Rasulullah, karena akan menjadi penolong kita. Nah, kemudian keenam adalah ikhlas. Ikhlas ini susah dijelaskan. Ilmunya bagaimana ilmu ikhlas itu? Sulit dijelaskan. Kalau dijelaskan mungkin bisa, tapi dipraktekkan sangat susah. Kenapa? Banyak teori-teori tentang ikhlas itu banyak sekali. Nah, cuma teori yang paling masuk buat saya adalah ikhlas adalah seperti orang yang sedang agak jorok, ngising, buang air besar, itu orang paling ikhlas betul itu. Dia makan seenak apapun makanannya, minuman seenak apapun, ketika ada rasa mules, pengennya itu cepat dibuang. Nggak sayang dia, tadi saya habis makan sate, tadi saya habis makan pizza, nggak sama sekali, pengennya dibuang aja. Ketika dibuang, nggak ada pikiran, pengen diambil lagi ya, enggak, dibuang aja. Itu orang yang paling ikhlas itu. Ya. Nah, itu yang bisa masuk akal itu seperti itu. Jadi apa yang telah diterima, dibuang, senang banget. Kalau nggak dibuang, penyakit. Nah, rezeki juga sama. Rezeki Allah berikan kepada kita itu harus dibuang bagiannya, miliknya. Milik siapa? Ya tadi, hak-haknya orang yang butuh itu. Kalau nggak dibuang, jadi penyakit. Kalau nggak disedekahkan, sedekahkan, zakatkan, jadilah penyakit dia. Makanya cepat-cepat dibuang daripada menjadi penyakit. Nah, itu yang keenam, yang keenam ikhlas. Yang ketujuh adalah tawakal. Tawakal itu penting. Bagaimana kita bertawakal? Tawakal Allah. Kita berusaha berikhtiar itu, tapi harus dilengkapi dengan tawakal kepada Allah. Jangan mengandalkan diri sendiri. Apapun yang ingin dituju, mengandalkan diri saya hebat, saya punya pengetahuan, saya alim, saya punya kekuasaan.
tapi dia tidak bertawakal kepada Allah. Kedelapan itu adalah mahabbah, ini penting. Bagaimana kita bisa muncul mahabbah? Mahabbah itu apa? Cinta, senang dengan ibadah, senang dengan Rasulullah, senang dengan Islam, senang dengan syariat, senang dengan ngaji, senang dengan thalabul ilmi dan semua. Jadi mahabbah, cinta yang besar. Kesembilan adalah ridho. Nah, ridho ini juga sama. Semua apapun itu butuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir ke-10 adalah zikrul maut, ingat Kematian. mati. Jangan ingat masa depan terus, tapi ingatlah akhir daripada masa depan itu adalah sebuah kematian. Makanya kembali ke rojaah, kembali kita ingat mati gitu. Itu penting. Kenapa? Zikrul maut as-sodaqoh. Ya kan ada hadis ya, as-sodaqoh. Kalau kita sering ingat mati itu sedekah. Kalau nggak kuat sedekah dengan harta benda karena belum mampu, ya udah sedekah yang bisa saja apa? Dengan selalu ingat mati. Itu sedekah sama. Nah, ada lagi as-sodaqoh itu bisa apa? Mengurangi dosa. Nah, jadi kalau pengen banyak dosanya hilang, ingatlah mati. Bayangin orang mati dipendem, bayangin orang mati itu diadusi, bayangin orang mati nggak berdaya, dibolak balik, nggak kuasa. Orang mati itu paling nggak kuasa, terserah yang memandikan, mau dibolak balik kayak, mau dibongkar balik, mau dijangkring jungkir balik, dia nggak bisa apa-apa lagi. Nggak bisa. Mau digosok pakai apapun udah nggak bisa. Aduh sakit, jangan gitu, nggak bisa. Pasrah udah. Orang mati itu ingat ketika dikubur, ingat ketika sudah nggak ada. Nah itu ya. Jadi 10 ini taat berarti. Ini barangkali hal-hal atau kajian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kami sampaikan membawa manfaat untuk kita semua dan kita menjadi orang yang selalu roja, kembalikan segala urusannya kepada Allah dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. بسم الله